Balik lagi di Wonder Food. Tadi sudah saya singgung ya, di segmen ini saya akan membahas tentang daun yang wangi. Biasa ya kalau di makanan kadang-kadang menggunakan daun suji untuk memberikan aroma. Kalau di minuman mereka juga menggunakan daun pandan. Sekilas dua jenis daun ini berbeda, cuman kalau dari segi bentuk dan warna serupa, tapi ya memang tak sama sih. Nah, berikut saya akan memberikan informasi apa saja sih perbedaan dari kedua jenis daun ini. Simak informasinya. Daun pandan berasal dari tanaman pandan wangi, memiliki daun yang panjang seperti pita dengan tulang daun di tengah. Daun pandan itu tipis mengkilap warna hijau muda dengan tepi bergerigi tajam. Fungsi utamanya sebagai flavoring tanpa efek warna. Punya efek rasa yang lembut dan juga wangi. Jadi banyak dipakai untuk sirup, minuman, atau campuran makanan seperti puding. Karena warnanya yang netral dan rasa yang lembut tidak akan merusak cita rasa bahan utamanya. Untuk mencampurkan daun pandan biasanya dengan cara diikat jadi simpul atau dipotong kecil-kecil. Baru dicampur dalam makanan. Nah, kalau untuk daun suji, daunnya itu runcing, panjang, polos, tanpa tulang tengah berwarna hijau tua. Ukurannya lebih pendek dibandingkan dengan daun pandan. Kalau untuk rasa, daun ini punya rasa yang pahit. Fungsi utamanya sebagai pewarna. Efek rasanya kuat jadi sering dipakai untuk memunculkan identitas khas sebuah makanan. Jadi udah lihat ya teman-teman, udah bisa membedakan. Memang dua jenis daun ini serupa tapi tak sama. Daun suji ini kalau digunakan di makanan itu sebagai pewarna. Memberikan warna hijau yang alami untuk masakan. Sedangkan daun pandan itu lebih ke flavornya. Memberikan aroma wangi misalnya kayak di puding suka ditaruh ya. Daun pandan itu agar supaya lebih selera makannya tuh lebih ada. Nah saya tuh penasaran banget pengen nanya ke ahlinya. Kira-kira dua jenis daun ini kalau untuk makanan punya manfaat apa ya? Kalau daun pandan itu dari makanan hanya sebagai pemberi rasa wangi. Tapi kalau daun suji itu pemberi warna. Jadi dia bisa membuat warna makanan menjadi hijau. Buat kalian yang sering banget bikin kue, pasti sudah sangat lekat dengan air daun pandan suji. Ini air yang selalu memberikan aroma ya. Kita bisa cium ada aroma daun pandannya, ada aroma daun sujinya. Biasa nih kalau bikin kue talem ya kan, pasti menggunakan air ini. Nah, kalian bisa membuatnya sendiri di rumah. Air daun pandan suji merupakan pewarna hijau alami yang aromanya wangi. Air ini biasa dipakai untuk kue-kue tradisional. Kita bisa membuatnya sendiri di rumah. Siapkan daun suji yang tua dan juga daun pandan. Cuci bersih lalu iris halus. Masukkan ke dalam blender. Tambahkan air matang. Blender sampai halus dan juga saring. Air pandan suji pun sudah siap. Sebaiknya langsung digunakan ya, karena kalau didiamkan terlalu lama akan berwarna coklat. Seingat saya ya teman-teman, saya pernah baca sebuah buku yang menulis kalau di dalam daun suji itu terdapat kandungan zat saponin yang ternyata itu bisa menekan yang namanya kolesterol jahat. Dan tentu saja saya yakin daun pandan juga memiliki manfaat tersendiri. Lalu apa manfaat dari kedua daun ini? Coba kita lihat sama-sama ya. Kandungan zat yang ada pada daun suji dan pandan hampir sama. Ini dia nih manfaat dari beberapa kandungan zat-zat tersebut. Kandungan zat saponin dalam daun suji dan pandan bermanfaat untuk menurunkan kolesterol jahat. Hal ini karena zat saponin bisa mengikat kolesterol di dalam darah. Zat alkaloid yang ada di dalam daun suji dan pandan berkhasiat sebagai antibakteri. Jadi bisa sebagai penawar racun. Orang keracunan akan memiliki banyak bakteri di dalam tubuhnya. Jadi bakteri-bakteri itu harus dinetralisir. Salah satunya bisa dengan air rebusan daun suji. Sifat antibakteri ini juga bisa untuk mengobati sakit gigi dengan menggunakan rebusan air daun suji. Selain itu, zat tanin yang ada di dalam daun suji dan pandan bermanfaat untuk melancarkan pergerakan makanan di dalam usus.
Kalau pergerakan makanan di dalam usus lancar, maka orang akan terhindar dari sembelit. Zat warna yang ada pada daun suji ini timbul karena ada kandungan klorofilnya, dan klorofil itu memang sebagai zat antioksidan. Nah, selain itu pada daun suji itu ditemukan juga saponin, dan saponin itu bisa mempertahankan atau memelihara tekanan darah seseorang. Selain ketupat, pepes, lemper, makanan berbungkus daun, ada arem-arem. Kalau dilihat sih mirip lontong ya. Tapi kalau makanan ini nasi berisi sayuran atau sambal goreng yang kemudian dibungkus daun pisang. Biasanya arem-arem paling cocok dimakan sebagai pengganti sarapan. Soalnya satu arem-arem bisa mengenyangkan seperti porsian sarapan dengan bubur atau nasi. Selanjutnya ada kue Nagasari, di Manado bilangnya Nogosari. Pasti kamu sudah familiar ya sama jenis makanan berbungkus daun yang satu ini. Kue yang pada umumnya berisi pisang yang sembunyi di balik adonan tepung beras, tepung sagu, dan santan. Soal rasa, manis dan teksturnya lembut banget kalau digigit. Biasanya dijual di pasar kaki lima bersama dengan kue-kue basah lainnya. Selain kue Nagasari ada buntil, ada yang pernah dengar? Makanan berbungkus daun ini adalah makanan tradisional masyarakat Kebumen. Isi dari buntil ada parutan kelapa, kemudian dicampuri teri dan bumbu-bumbu khas buntil lainnya. Lalu dibungkus dengan daun pepaya. Menu buntil bisa dimakan sebagai lauk makan siang. Ada lagi namanya celorot. Makanan khas Purworejo ini terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan gula merah, santan kelapa, dan daun pandan sebagai aromanya. Kalau dilihat sih seperti jenang ya. Celorot ini dimasukkan ke dalam wadah yang dibuat corong yang dibalutin daun kelapa. Buat teman-teman Wonder Food yang pernah atau tinggal di Cirebon pasti sudah nggak asing lagi dengan sego jamblang ya. Makanan berbungkus daun jati ini hampir mirip dengan nasi kucing karena ukurannya yang lumayan kecil. Isi dari sego jamblang juga beragam. Ada yang pakai lauk telur, urap, tempe bacem, dan masih banyak variasinya. Tidak terasa ya, sudah 30 menit saya menemani kalian semua dan menu Wonder Food sudah saya keluarkan semua. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk tonton terus Wonder Food setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang. Bersama saya Rizka Ogi, hanya di NET. Sampai jumpa.